Bulan Ramadan akan segera tiba dan kita sebagai umat Islam selayaknya menyambut kedatangan Ramadan dengan berbahagia. Keistimewaan Ramadan dapat dirasakan oleh seluruh umat muslim di dunia terutama karena pada bulan yang suci ini umat muslim menunaikan ibadah puasa. Puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan dan sebagaimana kita ketahui bahwa pahala ibadah di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Bagaimana tidak, setelah mengetahui puasa Ramadan dan fadilahnya, umat Islam berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat berkah yang dirahmati Allah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tonton video ini agar tidak salah paham dan fitnah. Saat menjelang datangnya bulan Ramadan, umat Islam berbondong-bondong mempersiapkan diri mulai dari persiapan materi, makanan, pakaian, fisik dan lainnya. Namun terkadang kita melupakan bahwa persiapan menyambut Ramadan tidak hanya sekedar fisik dan materi semata, melainkan juga persiapan secara batin dan jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal persiapan puasa menurut Islam. 1. Bertobat. Pertobatan adalah salah satu hal yang mesti kita lakukan sebagai umat Islam sebelum datangnya bulan puasa. Di hari-hari sebelumnya kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bertobat dan meminta maafun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertobatan hati, kita akan lebih siap menyambut Ramadan dan menjadi lebih tenang. Namun, bertobat bukan hanya pada lisan saja melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Jika sebelumnya kita malas untuk sholat, sering melakukan perbuatan maksiat, hendaknya mulai saat ini kita tinggalkan hal-hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 31 yang bunyinya, "Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." Quran Surah An-Nur ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang sudah dijamin ma'asum atau terjaga dari dosa tetap melakukan taubat. Apalagi kita yang hanya umatnya yang sering berbuat dosa sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muslim. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. 2. Memantapkan niat. Tidak akan sempurna ibadah seseorang tanpa niat yang ikhlas dan tulus. Sebelum datangnya bulan Ramadan, niatkan hati kita untuk menjalankan segala amal ibadah khususnya di bulan Ramadan hanya untuk mencari ridho semata. Dan tanpa niatan yang lain misalnya niat ingin pamer sok alim dan sebagainya. Buanglah jauh-jauh pikiran semacam itu dan yakinkah hati kita bahwa Ramadan adalah bulan di mana kita bisa memperbaiki segala amal ibadah kita. 3. Berdoa. Berdoa adalah salah satu kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjelang Ramadan kita hendaknya senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah sarana komunikasi kita kepada Allah dan pada bulan Ramadan doa kita akan senantiasa dikabulkan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. 4. Memperbanyak ibadah sunnah. Sebelum memasuki bulan Ramadan tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri dan melatih diri untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat sunnah misalnya sholat duha dan ibadah sunnah lainnya. Ibadah sunnah ini bisa dilakukan dan lebih baik daripada hanya menghabiskan waktu untuk menonton TV atau melakukan hal lain yang tidak penting. 5. Berpuasa di bulan Syaban. Sebelum berpuasa di bulan Ramadan kita sebaiknya melatih kebiasaan berpuasa dengan menjalankan puasa sunnah di bulan Syaban sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sampai kami mengatakan, mengira, dia tidak pernah berbuka. Dan, lain waktu, beliau tidak berpuasa sampai kami mengatakan, mengira, dia pernah berpuasa. Dan aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan dan aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak berpuasa selain di bulan Syaban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa di antara bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa pada bulan Syaban. Beliau bersabda, itu adalah bulan yang sering diabaikan orang, antara Rajab dan Ramadan. Yaitu bulan yang di dalamnya diangkat amal, seorang hamba, kepada Tuhan seluruh alam. Dan aku senang saat amalanku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Nasai. 6. Memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya memiliki banyak manfaat, tetapi juga bisa membuat hati dan pikiran kita tenang, sehingga kita bisa menyambut datangnya bulan Ramadan hati dan pikiran yang lebih baik.
Selain itu diriwayatkan bahwa bulan-bulan sebelum Ramadan yakni bulan Rajab dan bulan Syaban adalah bulan menanam dan menyiram. Sementara bulan Ramadan adalah bulan memanen. Sehingga kita disarankan untuk memperbanyak amalan di kedua bulan tersebut. Abu Bakar Al-Balhi berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Syaban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Perumpamaan bulan Rajab bagaikan angin, sedangkan perumpamaan Syaban bagaikan mendung dan perumpamaan Ramadan bagaikan hujan. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram pada bulan Syaban, bagaimana dia akan memanen di bulan Ramadan? 7. Memperbanyak ilmu agama. Menjelang bulan Ramadan, luangkan waktu kita sejenak untuk menimba ilmu agama. Hal ini akan membantu kita untuk lebih memahami ibadah dan keutamaan bulan Ramadan dengan baik. Belajar agama bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dan bisa bersumber dari buku tentang Islam maupun mendatangi kajian-kajian Islam yang sering diadakan dalam masjid. Hal ini sebagaimana perintah Allah pada surat Al-Anbiya ayat 21 yang bunyinya, maka bertanyalah pada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 21. 8. Menyelesaikan qada puasa sebelumnya. Sebelum memasuki bulan Ramadan kita hendaknya menyelesaikan semua hutang puasa dari Ramadan sebelumnya. Puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan wajib diganti terkecuali bagi orang yang sudah lanjut usia boleh membayarkan fidyah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Salamah, dia berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memiliki kewajiban berpuasa dari bulan Ramadan lalu, dan aku baru dapat mengqadanya pada bulan Syaban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 9. Merasa gembira. Sebagai umat Islam selayaknya kita menyambut Ramadan dengan perasaan gembira dan bahagia karena bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 58 yang bunyinya, katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. 10. Mensucikan diri. Sebelum Ramadan tiba hendaknya kita menyucikan hati, pikiran, perbuatan dan jika perlu lingkungan kita karena bulan Ramadan sangat istimewa dan kita menyambut datangnya bulan tersebut seperti kita menyambut tamu penting. 11. Perbanyak berzikir. Keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu diketahui agar kita dapat senantiasa berzikir kepada Allah dan memohon ampun serta rahmat darinya. Menjelang bulan Ramadan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati dan pikiran kita terjaga dari segala kotoran. Demikianlah persiapan yang bisa kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Puasa Ramadan tentunya berbeda dalam hal hukum pelaksanaan dibandingkan dengan puasa sunnah yang lain seperti puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Arafah, maupun puasa Daud. Perbanyaklah hazanah tentang keutamaan puasa dan pelajari tips-tips yang bisa memperlancar puasa kita di bulan Ramadan. Itulah tadi pembahasan apa saja yang kita kerjakan saat menjelang bulan Ramadan. Kita sebagai umat muslim wajib gembira karena datangnya bulan Ramadan, karena begitu banyak berkah dan pahala yang kita dapatkan. Terus tonton channel ini agar semakin berkembang dan kami makin bersemangat dalam memberikan informasi yang bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf dan salah datangnya dari saya pribadi selaku umat manusia. Sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.